Selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan tadi sebelum jeda, saya akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana ramainya suasana kemeriahan untuk bisa merayakan Imlek ini di Yogyakarta dan juga di wilayah PIK Jakarta Utara. Kita akan ke yang jauh dulu ya, sepertinya kita akan ke rekan kami Arga Dumadi yang ada di Yogyakarta. Tapi sebelum juga kita dengarkan laporan dari Arga Dumadi, saya juga akan perkenalkan ada Gita Iha yang sudah standby di PIK Jakarta Utara. Tapi langsung saja kita lihat bagaimana sebenarnya kemeriahan yang ada di Yogyakarta. Silakan Arga. Ya, Putri Viola dan pemirsa, tampaknya hari libur Imlek yang ini bisa dikatakan sebagai hari libur panjang dimanfaatkan orang-orang juga yang mungkin tidak merayakan Imlek ini untuk berlibur. Seperti salah satunya adalah di jantung pariwisata Yogyakarta, yaitu di Malioboro. Dapat Anda saksikan keramaian yang ada di wilayah ini. Dan ini tadi kami juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah wisatawan. Ini memang banyak wisatawan yang berasal dari luar Yogyakarta, yang mana memang beberapa dari mereka sebenarnya ini datangnya tidak jauh-jauh dari Yogyakarta. Misalnya adalah dari Solo, kemudian juga Magelang, dan juga ada yang dari Semarang begitu. Mereka sengaja untuk meluangkan waktu mereka datang ke Malioboro ini karena memang dikenal sebagai ikon pariwisata dari Yogyakarta, dan mereka melakukan berbagai macam aktivitas di sini seperti misalnya adalah bersuah foto, kemudian juga yang pasti berbelanja di kawasan Malioboro Yogyakarta begitu. Walaupun juga memang dari sudut pandang pedagang sendiri tampaknya memang masih belum terlihat adanya kenaikan dari jumlah barang yang mereka jual begitu. Namun hingga saat ini memang keramaian ini masih terus berlangsung dan akan diprediksi tentu saja keramaian masih akan berlangsung hingga besok begitu. Namun kami kabarkan kepada Anda pemirsa, keramaian yang terjadi pada hari ini bila kita bandingkan dengan keramaian pada libur ketika Natal hingga Tahun Baru kemarin memang masih belum ada apa-apanya. Mengingat kalau ketika libur Natal dan Tahun Baru kemarin, jumlah hunian ataupun juga okupansi dari hotel yang ada di kawasan Yogyakarta itu bisa mencapai 95% atau bahkan lebih. Kalau untuk saat ini jumlah hunian dari hotel yang ada di kawasan Yogyakarta ini di angka 85% begitu. Walaupun memang terkadang juga wisatawan ini datang langsung saja ke hotel-hotel tersebut tanpa melakukan reservasi. Begitu. Dan juga untuk wisata berbelanja di Malioboro seperti sudah diinformasikan sebelum-sebelumnya bahwa saat ini Malioboro memang wajahnya sudah berbeda, di mana para pedagang saat ini berada di kawasan teras Malioboro 1 dan 2. Dan untuk di teras Malioboro 2 ini selain bisa berbelanja juga bisa menikmati kesenian, yang mana memang di tempat itu disediakan juga panggung khusus hiburan. Dan pada malam ini juga terdengar tadi adanya sayup-sayup lantunan lagu-lagu Jawa atau tembang Jawa begitu yang dinyanyikan oleh karawitan, dan ini juga menjadi bagian dari pariwisata Yogyakarta, yaitu mengenalkan kebudayaan Yogyakarta kepada para wisatawan. Dan selain di kawasan Malioboro Yogyakarta, biasanya ini wisatawan mereka juga datang ke kawasan objek wisata pantai, khususnya yang berada di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta. Mengingat memang di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta itu juga ada banyak sekali pantai-pantai yang demikian indahnya, dan ini tampaknya sudah menjadi agenda umum bagi para wisatawan dari luar kota khususnya untuk mengunjungi kawasan-kawasan tersebut. Dan untuk lalu lintas sendiri hingga saat ini memang dapat terlihat lalu lintas cukup padat, namun memang tidak terlihat adanya antrian kendaraan yang berarti. Karena memang juga ada petugas-petugas dari kepolisian yang tentu saja ini senantiasa bertugas untuk mengamankan lalu lintas, dan tidak ada penutupan jalan ataupun juga pengalihan arus lalu lintas menuju ke kawasan Malioboro maupun juga dari kawasan Malioboro Yogyakarta. Baik, untuk sementara demikian, kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih laporan Arga. Senang kalau melihat masyarakat ini bisa menikmati hiburan di Malioboro. Kalau kita lihat tadi ramai betul ya Malioboro. Nah, ini sepertinya juga kalau lihat juga di belakang dari rekan kami Gita Iha, ramai juga. Ada apa di sana Gita Iha? Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Ini tidak jauh berbeda dengan di Jogja ya. Ini sangat ramai sekali di tempat kami mengabarkan kali ini, yakni di Pancoran Pantai Indah Kapuk, di mana perayaan Imlek ke-2023 atau perayaan Imlek ke-2574 ini sudah sangat meriah. Bahkan sejak tadi pagi, ini masyarakat yang datang tidak hanya dari etnis Tionghoa tapi multi etnis
yang juga ingin meramaikan Tahun Baru Imlek ataupun menghabiskan akhir pekan mereka di tempat kami mengabarkan kali ini. Nah, untuk itu Putri dan juga pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa sih kemeriahan, seperti apa suguhan dari pengelola dari PIK ini untuk masyarakat dan juga pengunjung yang datang mau menikmati Hari Raya ataupun Tahun Baru Imlek ini. Sudah bersama dengan saya Marketing Communication dan Departemen Head Komersial Ibu Alexandra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ibu, ini kan sudah 2 tahun nih perayaan Imlek tidak seramai ini. Kalau kita lihat antusiasme masyarakat di sini cukup ramai begitu. Ini bedanya dengan tahun kemarin seperti apa, Bu? Ya, ini kan untuk pertama kali Tahun Baru Imlek yang benar-benar kita rayakan setelah lepas dari PPKM. Jadi memang antusiasme pengunjung sangat luar biasa, dan juga pengunjung yang datang pun ini tidak hanya dari yang beretnis Tionghoa, Mbak, tapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia yang sangat ingin melihat kemeriahan dan merayakan Tahun Baru Imlek 2023 ini. Sejauh ini peningkatan pengunjung sendiri relatif tinggi atau seperti apa, standar aja, Bu? Sangat tinggi. Yang tahun ini benar-benar berlipat-lipat, Mbak. Seperti tadi kita sudah ketahui bersama, ini kan udah lepas dari PPKM. Jadi benar-benar masyarakat benar-benar bisa tumpah merayakan di sini. Namun kedatangan ini pun tetap kita harus pantau dan tetap mematuhi prokes yang ada. Suguhan apa sih, Bu, atau pertunjukan apa yang disajikan kepada para pengunjung di sini, Bu, di Imlek kali ini? Untuk Imlek sendiri, yang pasti kami akan menyajikan pertunjukan khas Imlek, yaitu kami ada barongsai LED, lalu ada barongsai tonggak juga, dan untuk liong dengan liong yang UV. Dan semua ini diperankan oleh pemain-pemain barongsai yang sudah terbaik, yang sudah juara dunia juga, Mbak. Kalau kuliner sendiri di sini kaya tidak dengan kuliner-kuliner dari Tionghoa, Bu? Ya, sangat kaya, karena kebetulan PIK Pancoran ini kan memang destinasi wisata yang sangat unik ya, yang menekankan kepada lebih ke Chinese. Jadi memang ratusan tenan-tenan kuliner kami sangat siap memanjakan antusiasme pengunjung yang luar biasa hari ini. Bu, selain barongsai ini ada apa lagi? Kabarnya memang pagoda menjadi salah satu destinasi ataupun tujuan dari masyarakat yang datang ke sini. Bisa dijelaskan, Bu? Ya, betul. Karena di PIK Pancoran ini sendiri ada satu ikon. Di PIK Pancoran 2 tepatnya, itu ada pagoda, di mana itu jadi destinasi favorit lagi untuk pengunjung. Selain gerbang kemakmuran yang mungkin Mbak dan pemirsa TV One bisa lihat saat ini, antusiasmenya luar biasa untuk pengunjung berfoto. Kebetulan kami menyajikan tidak hanya show kelinci yang tahun ini sebagai ikon, tapi juga ada 11 show lainnya. Dan juga malam ini ada pertunjukan opera legenda dari 12 show. Imbauan untuk masyarakat yang datang ke sini apa sih, Bu? Karena kita lihat kalau untuk akses menuju ke sini itu padat dan banyak mobil yang kemudian masih mencari parkiran begitu untuk bisa datang ke tempat ini, Bu. Ya, untuk aksesnya sendiri sebetulnya memang dari tadi memang kita lihat sangat padat ya. Tapi untuk parkir dan lain-lain, karena kebetulan destinasi wisata di Gulf Island, Pantai Indah Kapuk ini satu sama lain saling terintegrasi dan saling berdekatan lokasinya, dan sangat nyaman dilalui dengan berjalan kaki, juga sangat aman. Jadi parkirnya sendiri terurai ke unit-unit di luar Pancoran seperti Cove, Urban Farm, dan Central Market, dan By the Sea. Harapannya, Bu, untuk Imlek tahun ini? Semoga di Imlek tahun ini menjadi tahun yang tentunya lebih baik untuk kita semua. Ya, kita semua dipulihkan segalanya, perekonomian juga, dan juga kita semua diberikan kesehatan, peluang yang lebih baik, dan juga kesuksesan. Baik, terima kasih Ibu Francisca Alexandra Najwan. Itu tadi Putri Viola dan juga pemirsa bagaimana antusiasme warga, kemudian sudah dijelaskan di sini juga tidak hanya menyajikan kuliner namun pertunjukan kebudayaan dari etnis Tionghoa yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang menghabiskan akhir pekan mereka di sini. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Gita Iha. Sebelumnya juga kita sudah mendengarkan bagaimana cerita dari Arga Dumadi di Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat menikmati hari libur yang tersisa di minggu malam ini. Selamat bertugas kembali.